Assalamualaikum. Kali ini saya mau bercerita tentang Abu Nawas yang judulnya Abu Nawas mengecoh seekor monyet. Bismillah, kita mulai. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Maka Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya si Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," kata temannya. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata si Abu Nawas penasaran. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah ternyata monyet itu hanya mau tunduk dan patuh kepada pemiliknya saja," kata si Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang yang menyerupai manusia tersebut. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan tersebut, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-ngangguk. Tak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-ngangguk. Tapi sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang tersebut, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Si monyet menggeleng-geleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya si Abu Nawas lagi. Namun, monyet itu tetap menggeleng-geleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan engkau ke tuanmu," lanjut si Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya, monyet itu terpaksa mengangguk-ngangguk. Nah, atas keberhasilan itu, Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-ngangguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang cukup banyak. Bukan main marah para pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Aduh, kasihan. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya, ia ingin menebus kesalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-ngangguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-ngangguk, terutama oleh si Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini, para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka, seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas mulai maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa padaku?" Monyet itu mengangguk. "Apa engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing si Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. Karena bila binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada si Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. "Tahukah engkau apa guna balsem ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah aku gosokkan selangkanganmu dengan balsem?" Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu berisi balsem. "Maukah engkau bila balsem ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan dan rupanya ia lupa akan ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh oleh si Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas itu cukup cerdik, ya Allah. Cerdik sekali Abu Nawas itu. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes.